Tentu orang mengatakan, ya lebih mudah mengatakan dosamu diampuni karena tidak ada buktinya. Hanya omon-omon belaka. Tetapi Yesus menopang seluruh sabdanya dengan karya yang nyata. In nomine Patris et Filii Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa memenuhi hidup kami dengan rahmat dan berkat-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Bukalah hati kami untuk senantiasa menaati Yesus Putra-Mu, sehingga kami mampu menerima hikmat daripada-Mu, terlebih kasih kerahiman dan pengampunan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar
di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melalui Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang istimewa. Pertama-tama, tentu saja pribadi yang istimewa itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus yang dengan kuasanya yang bersumber dari Allah Bapa, bukan hanya menyatakan kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan secara rohani melalui pengampunan dosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal kedua yang istimewa adalah pribadi-pribadi yang menaruh harapan, iman, dan cinta kepada Kristus. Mereka adalah begitu banyak orang yang datang untuk menyambut Yesus, mengalami daya kuasa Allah yang disalurkan melalui Yesus. Mereka berdesak-desakan menyambut Yesus di Kapernaum, di rumah ibu mertua Simon Petrus. Sampai-sampai tak ada lagi ruang untuk bisa dilewati agar orang dari luar masuk berjumpa dengan Yesus. Dan yang istimewa lagi adalah 4 orang yang membawa sahabatnya yang lumpuh berjumpa Yesus. Karena terhalang oleh banyak orang, 4 orang ini kreatif. Mereka mencari jalan terbaik untuk menurunkan orang yang lumpuh yang mereka bawa tepat persis di hadapan Yesus. Dengan keistimewaan iman yang seperti itu, buahnya luar biasa dahsyat. Orang lumpuh itu bukan hanya disembuhkan secara fisik dari kelumpuhannya, melainkan juga diampuni dari segala kelemahan dan dosa-dosanya. Dan itulah yang terpenting, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Pengampunan dosa yang dianugerahkan Yesus kepada orang lumpuh itu berbuah kesembuhan yang terjadi secara ajaib, dan karena itu disebut mujizat. Tidak masuk di akal sehat, tetapi begitulah orang lumpuh itu mengalami berkat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam dinamika iman yang seperti itu, kita juga berjumpa dengan orang istimewa dalam arti tertentu, yakni beberapa ahli Taurat yang dengan ketegaran hati, tegar tengkuk, selalu curiga, bahkan melawan apa yang dikatakan Yesus, dan tindakan-tindakan baik yang ditunjukkan oleh Yesus. Ketika Yesus menyatakan kepada orang lumpuh ini bahwa dosanya diampuni, mereka justru menyerang dan menuduh Yesus
menghujat Allah, karena dalam pikiran mereka yang picik dan sempit itu, hanya Allah yang punya kuasa mengampuni dosa. Padahal, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, andaikan mereka sedikit terbuka pada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, mereka bisa melihat bagaimana Yesus sungguh menjadi representasi, tanda kehadiran Allah yang penuh kuasa dalam Yesus. Dalam seluruh sabda dan karya yang dilakukan oleh Yesus, hadirlah kuasa Allah yang sungguh menyertai Yesus. Karena Yesus, Putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menyatakan kasih kerahiman Allah kepada umat manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Yesus dituduh menghujat Allah karena mengampuni dosa orang lumpuh itu, Yesus tahu. Itulah sebabnya Yesus menantang ahli-ahli Taurat itu. Mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu orang mengatakan ya lebih mudah mengatakan dosamu diampuni karena tidak ada buktinya, hanya omon-omon belaka. Tetapi Yesus menopang seluruh sabdanya dengan karya yang nyata. Maka Yesus menunjukkan yang jauh lebih sulit, yakni menyatakan bahwa kuasa pengampunan yang diberikan untuk orang lumpuh itu juga ditopang dengan kesembuhan. Orang lumpuh itu bangun, berjalan, pulang, mengangkat tempat tidurnya. Dia yang datang dengan susah payah digotong teman-temannya, pulang dengan sukacita mengangkat tempat tidurnya. Dan persis itulah yang dinyatakan Yesus juga kepada kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita apabila kita mempunyai iman seperti 4 sahabat yang membawa orang lumpuh itu datang kepada Yesus. Kita mengalami kasih kerahiman Yesus yang tidak lain juga merupakan kasih kerahiman Allah yang mengampuni kita semua dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita, kalau kita dengan rendah hati datang kepadanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari kisah Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, kita bisa belajar yang pertama, mengimani Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh hidup kita. Dan yang kedua, dengan iman seperti itu, kita bisa membawa siapa saja datang kepada Yesus untuk mengalami rahmat dan berkat yang dilimpahkannya kepada kita tanpa diskriminasi. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia,
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.